Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Udi. Saya mahasiswa semester 3 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 2004 0111 0018. Jadi pada kesempatan hari ini saya selaku mahasiswa akan melaksanakan tugas akhir semester studi fikih yang diampu oleh Bapak Aris Mahmudi MA untuk membaca dan membedah isi kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkiratu An-Nafi'ah. Kitab ini karya dari Ahmad bin Zain bin Alwi bin Ahmad Al-Alawi Al-Habsyi. Baik, sebelum kita membedah dan membaca kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah ini, saya akan menceritakan sedikit tentang biografi beliau sebagai tasawuf dan juga pengarang-pengarang buku. Baik, Ahmad bin Zain bin Alwi bin Ahmad Al-Alawi Al-Habsyi. Beliau lahir di kota Al-Ghufrah pada permulaan tahun 1069 Hijriah, dan juga di kota tersebut beliau tumbuh dan dibesarkan dan juga berkembang sampai beliau dewasa, atau bisa dikatakan beliau sudah balik. Pada permulaan beliau menuntut ilmu, beliau banyak berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya, atau bisa disebut nomaden. Beliau berjalan kaki dari kota ke kota lain, misal dari kota Sibam dan kota Taris dan juga kota Seun dan juga kota Tarim, guna untuk menuntut ilmu dan mencari pengalaman. Beliau juga mempunyai guru, yakni Syed Ahmad bin Abdullah bil Faqih. Beliau belajar banyak ilmu-ilmu dari gurunya, yakni ilmu syariah dan juga cabang-cabangnya dari buku-buku ilmu tasyawuf, ilmu sejarah, serta ilmu bahasa dan juga ilmu sastra. Dan juga beliau mendampingi Al-Qutub Al-Irsyad Asy-Syaikh Abdullah bin Alwi Al-Haddad selama 40 tahun, membaca kepada beliau lebih dari 70 karangan kitab dari bermacam-macam ilmu, ya contohnya seperti ilmu syariah, ilmu tasyawuf, ilmu sejarah, ilmu sastra, ilmu fikih dan juga ilmu-ilmu lainnya. Beliau memiliki banyak karangan dan khutbah serta wasiat dan tulisan, dan juga semua itu memiliki manfaat dan juga faedah serta barokah. Dan juga beliau telah mendirikan belasan masjid di beberapa tempat di Hadratul Maut. Beliau wafat pada hari Jumat tanggal 19 Sya'ban tahun 1145 Hijriah di Hadratul Maut. Baik, mungkin sekian cerita dari perjalanan sang penulis buku Ar-Risalah Al-Jami'ah, yakni Ahmad bin Zain bin Alwi bin Ahmad Al-Alawi Al-Habsyi. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala selaku pemilik alam semesta, serta pujian yang meliputi segala nikmat-nikmatnya dan mencakup segala tambahan-tambahannya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap melimpahkan sholawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarga beliau dan juga kepada sahabat-sahabat beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wa muslimat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilman salakawahu bihi tariqan ila jannah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu wajib bagi setiap kaum muslim dan muslimat. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu di suatu jalan yang di dalamnya ada ilmu-ilmu Allah, maka Allah akan memberikannya jalan menuju surganya Allah. Jadi kita sebagai kaum muslim dan muslimat, alangkah baiknya kita menuntut ilmu guna untuk mendapatkan ridho dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Misal seperti kita menuntut ilmu di perguruan tinggi sebagai mahasiswa, kita juga harus giat belajar dan untuk mendapatkan ilmu, berkah dan juga kebanggaan sebagai kebanggaan orang tua. Selanjutnya, wa ba'dahu fahidihi masailu muhtasaruhu min ba'di kutubi hujjatil islami Ghazali Qaliban man arafaha wa amilan biha narju lahu minallahi an yakulu min ahlil ilmi dohiron wabatina wabillahi taufik. Maka ini merupakan suatu permasalahan singkat dari beberapa buku-buku karangan Hujjatul Islam Al-Ghazali. Barang siapa yang mengetahuinya dan bisa mengamalkannya, semoga Allah akan memberikan nikmat serta hidayahnya kepada beliau-beliau. Baik, sebelum kita membedah dan membaca isi kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah, alangkah baiknya kita membacakan suratul Fatihah terlebih dahulu guna untuk berterima kasih kepada beliau selaku pengarang kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah, karena beliaulah kita dapat mempelajari ilmu-ilmunya dan akan berguna pada zaman sekarang ini. Al-Fatihah. Amin. Baiklah, kita langsung saja mulai dari bab yang akan saya bedah, yakni bab haji. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haju wa amma haju fa huwa khamisu arkanil Islam wa huwa fardu ala kulli muslimin mukallafi hurran wa kada umratu fi umuri marata bisyarti istitaati wa hiya ayyalika ma yahtaju ilaihi fi safarihi ila hajja dahaba wa iyaba wa nafaqata matal jamuhu nafaqatuhu ila ruju'ihi. Adapun haji adalah rukun iman yang kelima dari rukun Islam, yaitu suatu kewajiban
bagi setiap muslim yang mukallaf, atau dalam artian dewasa dan juga berakal, yang mana mereka begitu juga yang mana merdeka, dan begitu juga umroh seumur hidup sekali dalam syarat memiliki kemampuan, yaitu memiliki apa yang dibutuhkan di dalam perjalanan haji, baik itu dalam pulangnya dan juga dalam perginya, dan juga nafkah bagi orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya sampai kepulangannya dari ibadah haji. Wa a'malu hajja salasatu asya'a arkanu wa wajibatu wa sunnanu. Adapun ibadah haji terbagi menjadi 3 hal, yakni ada rukun haji, kewajiban haji, dan sunnah haji. Fa'arkanu khamsatu al-ihram wa huwa tiyatu dukhuli fi haji awil umrah, wa yustahabbu an yaqula ma'a dalika nawaitul haji awil umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, wala yasihu ihramu bil haji ila fi ashurihi wa hiya sawwalu wadul qa'dah wa asru di hijjati wa akhiruha tulu'u fajri lailatin nahri wa baki arkani al-wukufu bi Arafah wa tawafu ifadah was-sa'yu wal khalqu awit taksiru. Adapun rukun haji ada 5, yakni ada al-ihram, yaitu niat untuk menjalankan ibadah haji maupun ibadah umroh, dan juga disunahkan dengan mengucap nawaitul hajja awil umrota wa ahramatu bihi lillahi ta'ala. Dan tidak sah ihram untuk haji terkecuali pada bulan haji, yaitu bulan Syawal, bulan Dzul Qa'dah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan juga akhir waktu ihram itu pada terbitnya fajar pada malam Id, dan rukun lainnya yaitu wukuf di Arafah, dan adapun tawaf ifadah dan juga sya'i, dan juga ahlul al-halqu atau taksir atau mencukur rambut, menggundul rambut, bisa disebut seperti itu. Baik, akan saya lanjutkan untuk selanjutnya. Rukun umrah, arkanul umrah. Wa arkanul umrah hiya arkanul haji ilal wukufa falaisa minha wa yajibu lit tawafi satru aurati wa taharatu minal hadatsani wa minan najasati wa an yakunu sab'an taufati fi masjidi wal baitu an yasarihi wa huwa khariju anhu wa yajibu an yakunu as-sa'yu sab'an
wa ba'da tawafi wa an baida bisofa wa yahtima bil marwa, yaitu mencakup semua rukun haji terkecuali wukuf di padang Arafah, dan juga diwajibkan pada tawaf untuk menutup aurat, suci dari 2 hadas, dan juga suci dari najis, dan dilakukan 7 putaran di Masjidil Haram, di dalam Masjidil Haram, dan Ka'bah berada di sebelah kirinya, dan dia berada di luar Ka'bah. Dan juga diwajibkan untuk melakukan sya'i, dilakukan 7 kali yang dilaksanakan setelah tawaf atau tawaf, dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang kewajiban haji. Wajibatu al-hajj. Wa wajibatu al-hajj ihramu minal miqati wal mabitu bimuzdalifata lailata nahri wal mabitu layaliyat tasriki bimina warramyu wa tawafu wada'i. Kewajiban haji. Adapun kewajiban haji, ihram dari miqat atau batas-batas ikram atau ihram. Selanjutnya ada mabit atau juga bisa diartikan bermalam di Muzdalifah pada malam Id, dan bermalam di Mina pada malam tasyrik. Dan juga selanjutnya ada melempar jumroh, dan selanjutnya ada tawaf wada atau juga bisa disebut tawaf perpisahan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang sunnah haji, as-sunnatul haji. Wa amma sunnanu fakullu ma siwa arkanil wal wajibati faman taraka rukna lam yasih hajjuhu wala yahilu min ihramihi hatta ya'tiya bihi wala yajburuhu damu wala ghairuhu. Semua kegiatan haji selain rukun dan kewajiban haji, barang siapa yang meninggalkannya atau meninggalkan rukun haji, maka tidak sah juga ibadah hajinya, dan tidaklah lepas dari tahlul sampai dengan melaksanakannya, dan tidak dapat diganti dengan dam atau denda ataupun yang lainnya. Jadi rukun haji ini adalah suatu kewajiban untuk mereka-mereka yang melaksanakan ibadah haji. Barang siapa yang melanggar atau tidak sesuai dengan rukun haji tersebut, maka bisa dikatakan ibadah haji mereka tidak sah, dan itu tidak bisa diganti menggunakan dam atau menggunakan denda-denda yang lainnya. Wasalahu manal arkanil la tafutuhu dama hayya wahya al tawafu wasaiyu
wal khalqu wa man taraka say'an minal wajibati sahha habbuhu walazimahu damu wa alaihi ithmu in lam yuqdar paman taraka say'an minal sunnani wala say'a alaihi walakin tafutuhu fadilah. Adapun 3 rukun yang tidak hilang waktunya selama dia masih hidup, yaitu at-tawaf atau tawaf, dan juga asy-sya'i atau sa'i, dan juga tahallul atau al-halul. Barang siapa yang meninggalkan suatu dari kewajiban haji, maka hajinya dianggap tidak sah. Akan tetapi diwajibkan padanya untuk membayar dam, dan dia akan mendapatkan dosa jika meninggalkannya tanpa uzur. Dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu dari sunnah haji, maka ditimpakan apapun kepadanya, akan tetapi dia tidak mendapatkan keutamaan dari haji pada haji. Jadi barang siapa yang meninggalkan sesuatu dari kewajiban haji, maka hajinya sah, akan tetapi diwajibkan untuk membayar dam, dan jika tidak dia akan mendapatkan dosa. Wa yahrumu satru wa assi rajuli wa wajhi mar'ati muhrimaini aw ba'dihima wa izalatu dufri was-sa'ri wadahnu sa'iri rasai wal al-yati watatoyubu jami'i badani. Dan juga diharamkan bagi mereka untuk menutup kepala bagi laki-laki dan menutup wajah bagi perempuan bagi yang berihram, ataupun menutup sebagian kepala bagi laki-laki dan wajah bagi perempuan. Dan diharamkan untuk memotong rambut ataupun kuku dan menggunakan minyak pada rambut kepala atau jenggot dan wangi-wangian pada seluruh tubuhnya ataupun parfum. Wa yahrumu abdu nakahi wal jima'u wa muqaddamatu wa itlafu kulla hayawani bariya wahsiya ma'kuli wal mar'atu karra julli fi muharramati. Dan juga diharamkan bagi mereka melakukan akad nikah atau senggama dan permulaannya. Dan juga diharamkan bagi mereka membunuh setiap hewan-hewan darat liar yang bisa dimakan. Perempuan dan lelaki sama hukumnya di dalam hal-hal yang diharamkan dalam haji. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang penjagaan hati dari maksiat. Hifdzu qalbi minal maksiat. Wal hifdzu qalbi minal ma'asi wajibu ala kulli muslimin. Wa kada hifdzu a'doni sab'ati fardu ain ala kulli muslimin. Wa min ma'asi qabli astaghfu fillahi ta'ala wal amnu min
makrillah wal kunutu min rahmatillah ta'ala wa takaburu ala ibadihillah ta'ala warraya'u wal ujbu bita'atillahi ta'ala wal hasadu wal hiddu ala ibadillahi wa makna hasadi karahiyatu an-na'mati ala muslimi wastisqaluhu. Menjaga hati dari kemaksiatan adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim atau muslimat. Begitu pula menjaga 7 anggota tubuh adalah fardu ain, yang termasuk di dalam kemaksiatan hati adalah ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala, merasa aman dari kemurkaannya, berputus asa dari rahmatnya, bersombong diri, riya, dan juga ujub atau bisa diartikan berbangga diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hasad, hikid terhadap hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai kaum muslimin harus bisa menjaga hati dari maksiat atau kemaksiatan, menjaga 7 anggota tubuh dan juga lainnya. Biasanya kita sebagai manusia akan mudah bersombong diri pada pencapaian-pencapaian yang sebenarnya itu belum ada apa-apanya. Dan juga kita sebagai manusia terkadang terlalu riya kepada harta yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hingga lupa bahwa itu hanyalah titipan semata. Adapun ujub, nah ini biasanya manusia sering melakukannya. Ujub adalah bisa diartikan sebagai berbangga diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan saya berikan contoh, misal ada si A yang sholatnya 5 waktu, selalu berjamaah di masjid, dan ngajinya juga 1 hari penuh mungkin, dan akan tetapi dia terlalu membanggakan diri kepada ketaatannya, pada sholatnya dia terlalu misal saya ini sholat 5 waktu dan ngajinya nggak pernah bolong. Nah, itu juga tidak boleh dilakukan, karena itu termasuk dari penjagaan hati dari maksiat. Baik, selanjutnya waminha al-israru ala maksiatillah wal buhlu bima aujabahu ta'ala wa su'udunna billahi wa bil halqil lahi wal tas'iru lima adamawahu min ta'ati au maksiati au fur'ani au ilmi au jannati au nari wa kullu dhalika minal ma'si wal habba isi muhlikati bal ba'du dalika mimma yudkhilu fil kufri wal iyadu billahi ta'ala min dalika. Dan termasuk diwajibkan dan termasuk di dalam kemaksiatan hati adalah terus menerus di dalam kemaksiatan, dan juga pelit terhadap apapun yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hambanya
meremehkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ketaatan ataupun kemaksiatan, ataupun Quran atau ilmu-ilmu atau surga ataupun juga neraka. Dan mereka juga setiap kemaksiatan tersebut dan kerusakan tersebut merupakan penghancur, bahkan sebagian dari itu adalah hal-hal yang menjerumuskannya ke dalam kekufuran. Jadi kita perlu berhati-hati kepada kemaksiatan hati ini, karena itu akan berimbas kepada diri kita sendiri menuju ke kekufuran atau ke jalan yang buruk yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang ketaatan hati. Min ta'atil qalbi. Min ta'ati qalbi. Wa min ta'ati qalbi al-imanu billahi wal yakinu wa il-ikhlasu wat tawadu'u wan nasihatu lil muslimin wassahau wa husnud dona wa taqdimu sa'airillah wa syukru ala ni'amillah kal islami wa ta'ati wa sa'iri ni'ami was sabru ala balai mithlul amradi wal mihani wa mautil ahibbati wa faqdil mali wa tasalu innas. Dan adapun ketaatan hati, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yakin, yang kedua ikhlas, yang ketiga tawaddu atau rendah hati, yang keempat nasihat terhadap muslim, yang kelima dermawan, yang keenam berprasangka baik, yang ketujuh mengagungkan syariat Allah, yang kedelapan bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala seperti Islam dan taat dan semua kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tetap bersabar terhadap cobaan yang diberikan atau ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, seperti contohnya penyakit, bencana, kematian, kehilangan harta, penguasaan orang, dan lain sebagainya. Jadi dalam kali ini kita ditunjukkan bahwa kita harus menjaga ketaatan hati, karena ketaatan hati itu sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Misal kita ditinggal orang yang kita sayangi seperti orang tua, kakek, nenek, kita harus bersabar dan juga ikhlas, karena ikhlas adalah jalan yang terbaik bagi mereka yang sudah tiada. Atau mungkin seperti kita diputuskan oleh pasangan kita, diputuskan istri kita, diceraikan, kita juga harus bersabar dan tawadu untuk menghadapi cobaan-cobaan tersebut. Mungkin itu adalah jalan yang diberikan Allah, itu mungkin jalan yang terbaik bagi kita. Jadi kita tidak usah menjudge atau tidak usah marah-marah ketika ada sesuatu yang kita tidak inginkan terjadi. Mungkin itu adalah jalan yang terbaik yang diberikan olehnya. Wasabaru ala taati, wasabaru anil ma'asi, wasalaqatu birozki minallah, wa bu'du dunya
wa adawatu nafsi wasaitoni wa mahabbatu wahu wa rasulihi wa sallallahu ala alihi wa sallama wa sahabati wa ahli baitihi wattabi'ina wassolihin wa rada anillahi tawakkalu alaihi wa khairu dalika minal wajibatil qalbiyati munjiyati. Dan juga sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhi larangan, kemaksiatan, dan sikoh atau yakin terhadap rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan benci terhadap dunia dan merangi hawa nafsu serta syaitan serta mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabat beliau dan ahli-ahli bait beliau serta para tabi'in beliau, para sholihin beliau. Nah, ridho terhadap Allah dan tawakal kepadanya. Dan selain itu, semua dari kewajiban hati merupakan suatu penyelamat bagi kita kaum muslimin. Seperti yang saya katakan tadi, kita sebagai manusia alangkah baiknya kita memperbanyak bersabar, memperbanyak istighfar, mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan perlu kita ingat bahwa kita di dunia ini hanya mampir minum. Seperti yang dikatakan orang Jawa, urip mung mampir ngombe. Nah, itu peribahasa yang tepat pada kita makhluk Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya akan membahas tentang kemaksiatan anggota tubuh. Al-ma'asi jawarihi. Wa amma ma'asi jawarihi wa ma'asi batni. Mithlu akili roba wasur bi kulla uskiri wa akli malis taimi wa kulla ma haramallahu alaihi minal ma'kulati wal masrubati wa qad la'ana wa rasulahu kila rabba wa kulla man amana ala akili wal'ana saribal hamri wa kulla man a'ana ala biha hatta al-ba'ini laha. Adapun kemaksiatan anggota tubuh, yaitu kemaksiatan perut seperti memakan makanan yang riba, minum segala minuman yang memabukkan, memakan harta anak yatim, dan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari itu makanan ataupun minuman. Dan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya telah melaknat orang-orang yang memakan makanan riba dan setiap orang yang membantu dalam memakannya, dan juga melaknat orang-orang yang meminum minuman keras atau khamr dan seluruh yang membantu dalam meminumnya, sampai juga penjual-penjualnya dan juga penyedia tempatnya. Jadi kemaksiatan tubuh itu ada banyak, yang seperti yang saya sebutkan tadi. Dan alangkah baiknya kita sebagai kaum muslimin menjauhi kemaksiatan tubuh seperti itu. Baik, saya akan lanjut ke bab selanjutnya, ada maksiat lidah. Ma'asi al-lisani. Ma'asi al-lisani kathiratu aidan. Mithalul hiba wa hiya dzikruka ahaka al-muslima bima yakrahu wa in kunta sadiqa wa nami'ati wal kadibi was-sabmi was-sabah wal
la'ni wa ghairiha. Adapun kemaksiatan lidah sangatlah banyak bentuknya, seperti contohnya berghibah, yaitu menyebutkan keburukan sesama muslim atau saudaranya sendiri, apapun yang tidak disukainya walaupun benar, dan nami'ah, dan juga berbohong dan memaki serta mencela, dan juga melaknat dan lainnya. Untuk bab selanjutnya ada maksiat mata, al-ma'asi aini. Al-ma'asi aini mislun nadori ila nasi ajnabiyati wa nadori aurati wa nadori bil istihqari ila muslimi wa nadorati fi baitil ghairi bi ghairi idnihi. Yang termasuk dalam kemaksiatan mata seperti melihat perempuan yang bukan muhrim, melihat aurat, melihat muslim dengan pandangan hina, atau melihat rumah orang tanpa izin. Jadi kita dapat simpulkan bahwa kemaksiatan mata ini sangatlah banyak dikarenakan ya banyak hal-hal yang kita anggap sepele itu ternyata kemaksiatan mata. Misalnya kita melihat ada seorang wanita yang tidak memakai jilbab atau tidak memakai hijab lewat depan kita, dan kita melihatnya, dan kita ada hawa nafsu terhadap dia, itu merupakan maksiat mata. Dan itu terlihat sepele, cuma perlu kita garis bawahi bahwa itu sangatlah krusial dan sangatlah hina bagi kemaksiatan mata. Sebab selanjutnya ada maksiat telinga, maksiat telinga yakni ma'asi uduni wa ma'asi al-uduni kal istima'i ila hibati wa khairu dalika min muharramati. Adapun kemaksiatan telinga seperti mendengarkan hibah ataupun hal-hal lain yang diharamkan. Jadi maksiat telinga ini itu juga terlihat sepele seperti tadi maksiat mata. Kita mendengarkan omong-omongan orang lain, mendengarkan keburukan-keburukan yang dibicarakan orang lain, padahal kita sesama muslim, sesama saudara, atau bahkan sanak saudara juga pun ada. Jadi perlu kita tegaskan lagi bahwa maksiat itu kelihatan sepele, cuma kita harus mewaspadainya. Selanjutnya ada maksiat tangan, al-ma'asi al-yadi. Ma'asi al-yadi katafi fi kaili wal wazni wal khiyanati wasyariqati wasyari'i muamalati al muharramati kal fa'li wad darbi bi ghairi haq. Adapun kemaksiatan tangan seperti curang di dalam timbangan, berkhianat, pencurian, dan segala kegiatan haram seperti pembunuhan dan pemukulan tanpa sebab yang benar. Jadi untuk kemaksiatan tangan ini mungkin yang seperti yang saya sebutkan tadi, ada pencurian, pembunuhan, curang dalam timbangan, di jalan jual beli, itu juga termasuk maksiat tangan. Untuk bab selanjutnya adalah kemaksiatan kaki, ma'asi arijali. Wa ma'asi arijali al-ma'asu fi si'ayati bi muslimi au qatlihi au ma
yaduruhu bi ghairi haq wa ghairi dzalika min kullah ma haramu masyu ilaihi. Adapun juga kemaksiatan kaki seperti berjalan untuk mencelakai muslim lain atau malah membunuhnya ataupun apa yang membahayakan muslim tersebut tanpa sebab yang benar. Dan selain itu apa-apa yang diharamkan dari hal-hal yang diharamkan untuk berjalan kepadanya. Misal kita berjalan untuk niatan mencuri atau niatan untuk mencelakai seseorang sesama muslim atau saudara kita, itu merupakan kemaksiatan kaki. Jadi seperti itu. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan ke bab selanjutnya, yakni kemaksiatan kemaluan. Al-ma'asi farji. Wa ma'asi al-farji kazana wal wati wal istimani istimna'i bil yadi wa khairiha min ma'asi al farji. Adapun bentuknya yaitu seperti kita melakukan berzina, melakukan liwat atau sodomi, atau yang sekarang tren itu kaum pelangi. Dan juga ada istimna atau juga onani. Nah, selain itu dari kemaksiatan kemaluan yang lainnya. Selanjutnya ke bab kemaksiatan tubuh. Ma'asi badani wal maksiyatu bikulli badani kal utuki lil walidaini wal firari minaz zahfi wa huwa minal kabari wa ghairi ma dzukira mithlu qati'atir haram wa dulimin nas, yaitu kemaksiatan dengan seluruh badan seperti durhaka kepada orang tua, kabur dari peperangan, yang hal tersebut merupakan dosa besar. Dan selain dari apa yang telah disebutkan seperti memutuskan tali silaturahmi dan juga menzolimi muslim-muslim lainnya. Wallahul muwaffaqu wal mu'ainu lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allah Subhanahu wa taala yang maha memberikan taufik serta hidayahnya dan maha membantu terhadap apa yang dicintainya, yang dirinduinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap melimpahkan sholawatnya kepada Sayyidina Muhammad SAW serta keluarga dan juga sahabat beliau. Selanjutnya ada bab dari doa kunut syafi'i. Kunutus syafiyati. Allahumma hdini fi man hadait wa afina fi man aqait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi man atait wa qina syarra ma qadait wa innaka tasdi wa la tuqda alaik wa innahu la yadilu man walait wa la ya'idu man adait tabaraka wa ta'alna falaka alhamdu ala ma qadait walaka syukru ala ma anmata bihi wa aulai wastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khairil khalqihi Muhammadi wa alihi wa ashabihi wa sallam. Ya Allah, berikan kami petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk, dan berikanlah kami afiat atau kesehatan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan,
dan uruslah perkara-perkara kami sebagaimana orang yang engkau urus perkara mereka, dan berikanlah keberkahan kepada kami atas apa yang engkau anugerahkan, dan lindungilah kami dari keburukan yang telah engkau tetapkan, karena sesungguhnya engkau menetapkan sesuatu dan tidak ada ketetapan yang menetapkan ke atasmu, dan sesungguhnya tidaklah akan terhina mereka yang engkau tolong, dan tidaklah akan mulia mereka yang engkau musuhi. Engkau maha suci, wahai Tuhan kami, dan engkau maha tinggi, maha segala puji terlimpahkan hanya untukmu atas apa yang engkau tetapkan, dan segala syukur hanya untukmu atas apa yang engkau anugerahkan dan segala kebaikan yang engkau berikan. Kami memohon ampun padamu, dan kami bertaubat dan kembali kepada jalanmu. Semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam kepada sebaik-sebaiknya makhluknya, Muhammad, dan kepada keluarga beliau dan juga sahabat-sahabat beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, selesai sudah bedah kitab dan membaca pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Sebelum saya akhiri, saya harap teman-teman paham serta bisa memberikan like ataupun komen, dan kalau bisa juga subscribe, dikarenakan tugas pada kali ini apabila view atau like-nya banyak, maka nilainya akan lebih banyak. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.